musim covid kayak gini, kita sebagai individu tuh harus pinter sih menyiasatinya. Jadi gini loh, sebenarnya kalau kita udah tahu nih prokesnya seperti apa, caranya seperti apa, insya Allah sih aman ya gitu, insya Allah aman gitu. Karena masalahnya kebanyakan orang itu kena, sebenarnya kan ada juga yang mereka nggak percaya, akhirnya mereka kena gitu. Menyepelekan dulu loh. Menyepelekan. Berawal dari dipikir kayaknya nggak bakal kenapa-napa nih gitu, atau juga dia mikir covid ini sebenarnya nggak real, tapi ternyata kan sekarang udah terbukti dengan tingkat tingginya penularannya. Nah, kita tuh selalu jaga banget tuh kayak memang ikutin prokesnya. Masker tuh kita nggak pernah lepas. Terus juga memang selama adanya covid kita tuh nggak pernah salaman dulu sama orang gitu. Memang itu bener-bener adanya, kita kalau ngikutin aturan, terus cuci tangan. Terus mana-mana semprot dulu pakai Kita selalu desinfektan. bawa gitu, mau masuk mobil disemprot dulu, mau keluar istilahnya begitu sampai rumah, baju semua tuh kita buka, masukin ke dalam satu rendeman yang memang udah kita siapin buat sterilisasi baju yang keluar. Itu kita masuk dalam keadaan memang udah baju yang kotor ini kita buka, langsung kita mandi pakai air panas. Nah itu yang kita lakuin selama dari covid pertama kali sampai detik ini, alhamdulillah atas izin Allah selalu dilindungi sih gitu. Maksudnya alhamdulillah sampai detik ini jangan sampai juga sih kena gitu. Nah tapi ada juga ya Bi yang kena ya di lingkungan kita ya. Kita juga ya, alhamdulillah karena kita ngikutin prokesnya, terus kita juga vitamin semuanya ketat apa segala macam, imunnya juga lebih naik, kita olahraga, terus lebih coba berpikir positif lah, makanya jadi kayak ya alhamdulillah. Nggak boleh terlalu parno sih, karena kalau kita terlalu parno, otomatis imun tubuh kita juga akan turun gitu, terus akhirnya kitanya jadi kena karena kita terlalu stres mikirin apa yang terjadi di luar. Hindarin aja, maksudnya gini loh, kita boleh update berita tentang covid, tapi jangan sampai berita covid itu kita ikutin terus menerus tentang angka kematiannya. Kita ikut berduka boleh, tapi kalau kita terlalu ngikutin akhirnya kita stres kan, kepikirannya wah ntar kita gawat, kita kena, akhirnya imun kita drop, kita udah ngejaga selama ini malah jadi kena beneran gitu. Jadi benar-benar harus dijaga juga imunnya supaya kita tuh nggak gampang kena ya, dengan cara kita harus enjoy. Dihilang-hilangin aja, kayak kita ngikutin kayak misalkan nonton yang lucu-lucu lah, Olahraga happy iya, lah, makan makanan olahraga. sehat juga iya, vitamin juga iya gitu. Ini kita jujur ya, selama PPKM ini udah 1 bulan kita nggak ketemu keluarga, Iya. nggak ketemu Iya. sama sekali. Jadi benar-benar nggak ketemu sama sekali, sampai kalau mama mau ke rumah aja tuh kita swab dulu. Iya, mama itu aja walaupun kalau mau ke keluarga rumah kita swab. sendiri. Iya. Jadi karena kan memang kebanyakan orang itu ketularan dari orang yang terdekat. Iya. Kita yakin dia nggak bawa virusnya, ternyata dia bawa. Akhirnya kita caranya gimana? Oh kalau orang tua datang ke rumah ya kita swab gitu. Jadi kita saling swab, tapi kita udah nggak pernah kumpul lagi dulu karena kita melihat memang tingginya tingkat covid ini luar biasa. Jadi kalau saya rasa nih, kalau cara kita semua kayak gini, insya Allah covid tuh bakal menurun jauh sih gitu. Jadi nggak bakal ada yang namanya covid angkanya tuh semakin tinggi. Kuncinya adalah kita sama-sama peduli, ikutin prokesnya gitu loh. Kalau kita peduli, ikutin prokesnya dengan benar, insya Allah covid tingkatnya nggak bakal setinggi ini. Dan kalau memang harus kerja pun kayak misalnya juga kerja gitu ya, tetapi itu prokesnya harus ketat banget, terus rutin swab juga gitu kan, karena untuk bisa tahu lah oh begini, dan alhamdulillahnya kan negatif gitu kan. Karena ketika di lingkungan kerja kayak gini, cari tempat yang aman buat kalau misalnya kita lagi, kalau misalnya jangan ngumpul ya, tetap jaga jarak, tapi tetap cari tempat yang aman buat kalau kita mau duduk apa segala macam. Seperti tadi aku bilang, prokes harus kencang, rutin swab, karena kan kita ada keluarga di rumah, ada anak kecil dan ada istri yang lagi hamil juga ya, jadi tetap harus kencang semuanya. Dan hikmahnya yang kita dapat adalah
kita punya banyak waktu ya untuk berkumpul sama keluarga. Kita bisa banyak waktu untuk ibadah bareng keluarga, melihat perkembangan anak, tumbuh kembang anak lebih banyak waktu juga. Terus bagaimana ngelihat proses pendidikan anaknya. Kalau dulu kan sekolah kita ketemu malam gini doang, belajar oh ini kita sampaikan sesuatu sedikit udah gitu kan. Kalau sekarang kan kita tahu oh dia proses sekolahnya seperti ini, apa yang sudah dia dapat seperti ini gitu kan. Waktunya lebih banyak. Iya, jadi momen-momen buat keluarga itu yang bisa kita dapat gitu. Dan ada lagi sih kita lebih perhatian akan kesehatan, itu lebih pasti ya. Kalau dulu kita jarang banget cuci tangan apa segala macam, ya mungkin kita penyakitnya kayak diare atau kayak radang tenggorokan karena tangan kita kotor atau makanan kita nggak sehat gitu ya. Dan kalau sekarang kan karena kita rajin cuci tangan, kita makan makanan sehat, kita lebih perhatian terhadap tubuh kita juga. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa didapat sebenarnya. Sebenarnya memang adanya wabah ini membuat kita semakin dekat sama Allah lagi ya. Kita kan tahu bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini nggak bakal mungkin tercipta kalau memang Allah tidak mengizinkan itu ada gitu. Jadi ini adalah sebagai teguran kita sebagai umat manusia, kita masih banyak kurang mendekatkan diri sama Allah, sehingga kepedulian terhadap kesehatan mungkin kurang. Jadi membuat kita ibadahnya semakin dekat lagi gitu loh, semakin cinta lagi sama Allah gitu. Kita sampai detik ini tuh semakin tingginya tingkat COVID, kita tuh gak pernah bisa buat diri sendiri, tapi kita tuh kita ya Allah, maksudnya kayak yuk maksudnya ya Allah ini udah sih wabah ini buat semuanya gitu. Jadi pengennya tuh di dunia ini tuh sembuh, dunia ini sembuh, kita bisa kembali hidup seperti normal kembali kayak dulu lagi gitu. Minta itu sama kita minta maaf sama Allah kalau kita sebagai umat manusia mungkin kita banyak kesalahan, makanya ditegur dengan adanya wabah. Satu lagi sih yang penting banget yang kita dapat adalah perhatian kita terhadap sesama gitu. Jadi kita lebih peduli terhadap sesama tuh kayaknya semakin erat gitu ya, siapapun gitu. Semua jadi pengen menolong, semua jadi pengen mengasihi gitu. Jadi itulah hikmah yang bisa didapat sih ketika adanya pandemi ini. Dan harapan kita sih semoga semua ini cepat berlalu ya, kita bisa kehidupan kita kembali normal, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Karena kasihan sekali banyak sekali yang terdampak yang akhirnya mengalami kesusahan ekonomi. Tapi harapan kita semoga kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya, semuanya sehat, semuanya bahagia gitu kan, berbagi